aplikasinya itu namanya Spectra Manager. Jadi yang pertama ini kalian masuk ke Spectra Measurement. Nah, di Spectra Measurement ini dia fungsinya adalah untuk mengukur panjang gelombangnya dari si sampel itu. Nah, kalian harus tahu dulu sampel yang mau kalian ukur itu panjang gelombangnya dari range berapa sampai berapa. Ya. Kan sekarang kita pakai paracetamol. Biasanya paracetamol itu panjang gelombangnya ini ada di 240, tapi nggak lebih dari 300. Makanya kita masukin mulai dari 200, berakhir di 200, mulainya di 300. Kalau di spektrofotometri ini, dia ini mengukurnya itu dari yang tinggi dulu baru yang terendah. Terus kita klik OK. Habis itu klik yang mana? Mau ke menu tadi? Sorry. Di parameter. Ya. Terus kita baru ke kuvetnya. Jadi ini namanya kuvet. Di kuvet itu ada dua sisi, ada yang buram sama yang bening. Nah, yang boleh kita pegang itu yang buram, kita yang nggak boleh pegang yang bening. Yang pertama itu adalah pelarut sama pelarutnya dulu. Kan kita pelarutnya pakai aqueous. Jadi kita masukin si aqueous yang ini. Oke, udah. Terus baru kita masukin. Nanti kan kuvetnya ada dua. Nah, dua-duanya ini nanti kita isi belangko-belangko dulu. Di sini kan ada huruf R, itu reference. Terus yang bening tadi itu harus menghadap ke sinar yang ada di sini. Yang apa? Yang bening? Yang bening. Ya, yang buram menghadap ke kita. Udah. Baru kita auto zero. Kalau prosesnya udah selesai, pasti nanti di sini udah keganti 0,000 sekian gitu. Nah, ini kan udah keganti nih. Nah, sekarang kita klik baseline karena tadi pelarut sama parut. Terus measure. Sekarang kita tahu dia udah selesai. Adalah nanti si stopnya ini off, udah nggak berwarna lagi. Terus ini udah berhenti. Jadi setelah dimasukkan ke alat, terus kita ke sini, pencet menu measure. Baseline baru measure. Baseline baru measure. Nah, ini kan udah selesai nih. Karena yang stopnya udah off, terus ini udah berwarna kan. Sekarang kita ganti si sampelnya. Nah, yang diganti sampelnya itu harus kuvetnya yang di depan ini aja, yang belakangnya nggak usah. Ya. Kita masukin sampelnya. Nah, sebelumnya kita bilas dulu. Usahain pas kalian masukin ini jangan sampai kena kuvetnya ya. Takutnya nanti kuvetnya lecet. Nah, kalau kalian bilas, pegangnya itu kayak gini. Terus gini. Nah, habis itu baru bilasnya itu pakai larutan yang mau kalian pakai. Yang mau kalian gunakan. Tuh. Sini. Nah, misalnya kalian punya larutan itu udah tinggal sedikit gitu kan. Sebenarnya kalian ini buat masukin di kuvetnya itu nggak perlu penuh, itu nggak apa-apa. Karena yang terbaca nanti sama sinarnya kan batasnya sama dari bawah sini sampai sini kan. Jadi usahain si larutannya itu sampai di batas yang ada di sini biar dia bisa terbaca.
karena sekarang sampel, jadi kita klik sampelnya. PCT. Bahkan kita pakai paracetamol ya. Ini nanti kalau selesai diukur, panjang gelombangnya ini kita bakalan tahu ukuran panjang gelombangnya berapa gitu. Menu yang tadi ngetik sampel PCT yang mana? Sampel Baru measure. Sampel measure. Nah nanti untuk grafik yang bagus itu dia bentuknya nggak lancip, jadi dia bentuknya kayak lembah gini. Jadi kita tahu puncaknya tuh berapa, puncaknya tuh jelas gitu maksudnya. Kalau lancip ada yang salah kak? Bisa kalau yang lancip itu kalau naik gitu nanti kita nggak bisa kebaca gitu. Nah ini bentar lagi udah selesai. Oke, ini kan udah selesai nih. Ketemu di 242. Ini panjang gelombangnya sih paracetamol. Kalau udah kita close. Ini kalau kalian mau save kliknya saja, karena kita tambah jadi kita klik now. Nah sekarang kita masuk ke quantitative measurement. Tadi spectra measurement. Iya tadi spectral measurement. Nah di kuantitatif ini kan tadi kita udah dapat panjang gelombangnya di 242 kan. Kita klik parameter, kita ganti yang jadi 242. Terus kita klik OK. Nah kalau udah kita ganti lagi, ini pakai si pelarutnya, jadi pelarut lagi. Tadi sampel, sekarang ini pelarut. Iya ini pelarut lagi, sama kayak yang awal tadi, pelarut baru pelarut sampel. Oke, nah ini kan ada basah nih, kalian nggak harus pakai tisu tapi pelan-pelan, jadi jangan sampai menggores si kuvetnya itu. Sampai menggores si kuvetnya. Terus kita taruh, udah kita auto zero lagi. Ini di sini auto zero. Nanti pada saat kalian ke parameter itu kan kalian panjang gelombangnya di 242 ya. Kalau udah keganti pasti di sini udah keganti. Nah tadi kan udah selesai nih auto zeronya. Terus kita klik blank measure. Nah udah keluar nilainya. Nilainya itu biasanya 0,0000 atau paling maksimum 0,001. Tapi kalau dia keluar ini masih mendekati 0, itu gak apa-apa. Kalau misalnya udah jauh dari 0, kalian klik blank, diulang lagi, klik blank, diulang lagi gitu. Ini hasil apa kan, Maaf? Ini hasil dari si pelarut sama pelarutnya ini tadi, si belangkonya itu. Nah kalau udah, kalian ganti pakai sampelnya. Kayak tadi, dibilas dulu. Ini udah, kita masukin lagi. Sampelnya doang kak? Iya, ini sampelnya. Klik sampel. Nah, kalau sekarang kan kita lagi mengukur absorbensinya. Nanti
konsentrasi. Nah yang sekarang ini kan kita pakai konsentrasi 4 ppm nih, 4 ppm kan, dia dapat absorbensinya 0,2. Jadi rentan absorbensi yang bagus itu yang diterima itu 0,2 sampai 0,8. Berarti ini masuk range ya. Nah terus nanti kalian kan punya 5 larutan. Jadi setelah di sini kalau udah blanko pakai yang larutan sampel, lanjut seterusnya itu larutan sampel. Nah nanti kan kita punya 5, 4, 6, 8, 10, 12 misalnya segitu ya. Kita ukur absorbensinya, tapi kalau misalnya kita ada punya sampel yang kita nggak tahu konsentrasinya, hasil dari absorbensi yang udah kita ukur, kita cek grafiknya lewat Excel, nanti kita tahu konsentrasinya berapa. Tuh. Angka 4 itu cuma contoh apa dari mana? Contoh yang jadi aku tadi udah cari dulu si larutan PCT ini, aku mau ukur kalau 4 ppm itu berapa. Jadi udah kita hitung dulu gitu. Dapat 4 ppm. Terus ini kalau udah selesai ya udah kita close aja, kan nggak mau di save udah. Jadi kalau mau matiin komputernya ini di close, matiin komputernya dulu, baru sih ini. Tapi sebelum matiin komputer sama ini pipet ini kita balikin dulu ke tempatnya lagi. Nah, ini soalnya kita bersihnya pakai apa aja sih? Ini nanti dua-duanya kita bersihin. Nah terus kita lap, jangan sampai basah karena kalau basah nanti takutnya jamuran. Kita taruh nih. Nah pas kita taruh ini yang bening itu harapnya baru ke kita, jadi biar pas kita ngambil ini yang bening. Itu dua-duanya udah.